Halo, Assalamualaikum. Di video ini Miss Lina lebih ingin sharing tentang bagaimana berlatih untuk tidak mengecilkan diri sendiri. Kalau misalnya kamu sudah mulai menumbuhkan kebiasaan untuk seperti merenung untuk memperbaiki diri, kayak misalnya kamu mengalami sesuatu, kemudian kamu berefleksi, kamu merenung untuk nantinya bisa memperbaiki jika mengalami kondisi yang serupa. Dan biasanya kalau kamu sudah melakukan itu, kamu akan mulai bisa melihat PR-PR kamu ada di bagian yang mana. Kalau salah satu PR Misina adalah bagaimana untuk tidak mengecilkan diri sendiri. Dan Misina suka dengerin konten YouTube gitu ya. Ada konten dia bilang kalau misalnya pikiran negatif itu mulai ada, bisa ditulis. Misalnya nih kalau Misina kayak misalnya sudah mencapai sesuatu, kemudian seperti ada pikiran, cuman segitu doang gitu. Itu bisa dicatat ya. Dan terkadang tuh, jadi Misina sebenarnya sudah sadari sudah cukup lama ya, sejak zaman kuliah gitu. Kayak kadang Misina ngerasa kok orang lain tuh lebih percaya gitu sama Miss Lina kadang dibanding Miss Lina sendiri gitu. Kayak mungkin dulu dipercaya jadi bendahara koperasi ya, koperasi mahasiswa FIBUI. Padahal kayaknya waktu itu tuh nggak terlalu kenal gitu ya sama ketuanya atau anggota koperasi yang lain, tapi terpilih jadi bendahara gitu. Dalam hati ya alhamdulillah gitu, diberi kepercayaan gitu kan. Terus lagi apalagi ya, jadi Misina juga ingat gitu ya, ada juga materi pelatihan yang mana diminta untuk menuliskan momen-momen kemenangan kamu gitu. Jadi di list ya. Dan yang Misina pernah dengar juga memang kadang tuh manusia ada yang terprogram untuk kayak lihatnya tuh buruknya aja gitu. Misalnya ya, ada juga kan kayak konten lain juga bilang kayak misalnya banyak nih pujian, misal kamu dapat pujian yang banyak gitu, tapi kamu dapat satu misalnya kritikan gitu, dan nanti kamu akan kayak mulai sadar gitu, aku tuh lebih fokus ke pujian yang aku terima atau ke kritikan itu gitu. Nah, berkaitan juga dengan tidak mengecilkan diri, ini juga PR Miss Lina adalah juga bagaimana untuk berlatih melakukan validasi diri. Dan setelah cukup beberapa hari gak scrolling gitu, karena tadi Miss Lina kayak nunggu, jadi Miss Lina buka HP dan ada tuh konten yang pernah Miss Lina lihat tentang berlatih melakukan validasi diri. Dan intinya yang Miss Lina tangkap, kalau misalnya kamu tipe yang masih kayak menunggu validasi dari orang lain, cara untuk memenuhi kebutuhan kamu akan validasi adalah kamu memberikan validasi yang kamu inginkan itu terhadap diri kamu. Kayak misalnya gini, misalnya juga kadang kalau kita lihat gitu, misalnya Misina lihat diri Misina, pikiran Misina, perasaan Misina gitu, kadang kayak mau nganggapnya lucu gitu, dibawa ketawa aja gitu, tapi sambil mikir gitu, ketawa sambil mikir. Misalnya kayak gini nih, ada video Misina kayak yang lebih banyak ditonton kayak kalau ngomongin tentang film ya. Terus
viewsnya lumayan tapi nggak ada yang nge-like satu pun gitu misalnya gitu. Terus dalam hati Misina itu tuh kayak kaca juga gitu buat Misina. Ya udah kalau nggak ada yang nge-like kenapa nggak nge-like diri sendiri gitu, gini kasih diri sendiri. Dan juga misalnya kayak masih tuh kayak misalnya kayak bikin video ya, ada tuh kayak pikiran juga kayak aku tuh ngomong apa sih gitu, kayak gitu kayak karena ini kan kayak ya udah Misina ngomong aja gitu apa yang ada di pikiran Misina ya, sambil juga itu juga sebuah proses self talk kan untuk juga mengurai apa yang sedang Misina coba cerna gitu. Nah itu tuh jadi latihan untuk like diri sendiri gitu. Dan kan ada juga kan yang perkataan kayak Henry Ford ya yang bilang whether you think that you can do it or you cannot do it, you are right gitu. Jadi kalau kamu berpikir kamu bisa atau kamu nggak bisa, itu kamu benar, ya kan? Jadi kan kayak sama kayak misalnya kayak kadang pernah lihat gini nggak, misal kayak ada orang gitu ya, mungkin dia biasa aja gitu tapi kok kayak dia kelihatan kayak lovable gitu. Itu kan kayak dia punya software yang bagus yang kayak dia install di dalam dirinya, yang dia bilang kayak aku tuh berharga gitu hanya karena aku ada di dunia gitu. Tapi ada juga mungkin kayak misalnya secara fisik menawan gitu ya, tapi kok kayak kayak kurang pede gitu mungkin, atau kayak trying so hard to prove herself or himself gitu of his or her worth by achieving things gitu ya, dengan pencapaian gitu. Itu misalnya dulu ya, semoga dulu, sekarang juga mungkin masih ada ya sisa-sisa tapi masih still working on it gitu ya. Kayak menilai harga diri tuh dari pencapaian gitu. Tapi kan kalau misalnya ya kamu mau ngejar sesuatu, misalnya kamu mau ngejar gelar deh misalnya. Misal kamu mau ngejar gelar S2 gitu, dan mungkin kamu dalam hati kamu bilang, kalau misalnya aku sudah dapat gelar ini, aku akan ngerasa fulfill deh. Terus kayak tebak apa setelah kamu mencapai itu, mungkin kamu akan merasa senang, tapi selanjutnya kayak oh ya udah, terus kayak apa lagi gitu. Dan itu kan kayak nggak berhenti gitu ya. Jadi mungkin itu renungan Milsina ya tentang bagaimana PR diri untuk tidak mengecilkan diri sendiri, terus juga melakukan validasi terhadap diri sendiri. Juga nih kalau misalnya jadi nih kayak misalnya lagi latihan karena ada tawaran untuk tampil ya di acara maulid gitu, main gitar. Nah ini kadang Misina mikir mungkin itu jalan Allah ya untuk menggugah Misina untuk bisa lebih mengenal Rasulullah kan melalui lagu. Jadi lagunya Insan Utama sama Rahmatan Lil Alamin kan, karena saat latihan itu kan kayak meresapi ya tentang sosok yang luar biasa, panutan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kayak jujur hatinya gitu, baik hatinya kan, jujur. Jadi sebenarnya kayak kalau misalnya mencari role model gitu ya, role model kayak untuk bisa lebih memperbaiki diri ya memang Rasulullah ya contohnya. Nah tapi nih ya kayak mungkin Misina pernah share dulu sebelumnya. Jadi Misina memang kalau misalnya tampil di panggung tuh pernah ada kejadian yang kurang mengenakan ya. Jadi masih berlatih untuk mengatasinya gitu ya. Nah sama nih sebenarnya kayak sebenarnya Misina main gitar sudah lama gitu, tapi memang belum terlalu jago karena belum rajin latihan gitu ya untuk explore gitu ya. Nah jadi tuh
ada tuh kayak pikiran, emang kamu bisa misalnya kayak gitu, pikiran kayak gitu, atau kayak nanti kalau kamu lupa chordnya gimana gitu, sampai misalnya kayak berpikir ya udah nanti misalnya juga sedia catatan gitu sambil latihan gitu kan. Jadi ya kadang kayak lucu aja gitu, dan mungkin kalau nanti misalnya sudah tampil gitu, nanti mungkin kayak mikir oh udah ya kayak gitu, oh bisa misalnya kayak gitu ya, biasanya kan kayak gitu, kayak kalau belum dilakukan tuh kayak ada rasa takut gitu kan. Dan juga ada lagi yang Misina pelajari hari ini, itu bukan hari ini ya, minggu ini ya, itu juga tentang menguatkan hati ya. Jadi kan kadang Misina suka dengerin ada dakwah, ini ada suara kembang api. Jadi kayak dibilang kuatkan hati kamu gitu, jangan lemah, dibilangnya gitu kan. Jadi kalau misalnya kayak Misina mulai kayak overthinking, atau misalnya terlalu terbawa perasaan gitu, mulai berlatih gitu gimana caranya menguatkan hati gitu ya. Nah terus di sini juga kayak sempat ada pertanyaan kemarin, kayak gimana gitu bisa sepenuhnya percaya gitu sama Allah, misalnya percaya kalau rezeki itu datangnya dari Allah, gimana gitu. Dan kadang yang bukan yang lucunya, lucu tanda kutip ya, kayak tiba-tiba dengerin video dapet gitu jawabannya, kayak dibilang jawaban yang berkaitan gitu dengan pertanyaan itu. Kayaknya apa katanya, kalau misalnya belum percaya sama, belum, kita kadang tuh diri tuh belum percaya sama Allah, belum benar-benar percaya sama Allah karena ilmu kurang gitu, ilmu kurang, belum terlalu mengenal Allah, jadi ya belum benar-benar percaya. Jadi caranya gimana biar bisa percaya sama Allah, juga bisa menerapkan ya sebagai orang Islam, dengan arti kata Islam itu sendiri berserah diri pada Allah. Caranya itu dengan menambah ilmu, menambah keyakinan, semakin kenal sama Allah, deket sama Allah, sampai bisa benar-benar percaya sama Allah. Nah misalnya juga udah niat nih kayak mau mulai belajar gitu ya, sifat-sifat Allah apa saja ya. Dan ada juga kayak yang menyampaikan kalau misalnya berdoa sebut dengan nama yang berkaitan dengan Allah gitu, misalnya kayak memohon rezeki ya Rozak gitu, Allah yang maha memberi rezeki gitu, seperti itu. Oke mungkin itu aja, semoga suaranya jelas ya, karena sempat ada kembang api juga. Tetap semangat untuk terus menumbuhkan self love pada diri sendiri, untuk berlatih menghargai diri sendiri. Just because you are here in this world, not because you have achieved something, but because you are worthy, because God creates you. Kalau ada buku Psycho Cybernetics itu kalimat yang misalnya suka, because you are created once in God's mind gitu. Jadi kamu tuh sempet ada di pikiran Tuhan kamu saat Dia menciptakan kamu gitu. Jadi kamu berharga. Dan kadang misalnya juga mikir kadang kayak umur segini kok masih berkutat dengan itu, berkutat dengan perasaan berharga gitu, meyakini diri kalau misalnya unlovable misalnya, seperti itu. Tapi kadang misalnya juga lihat, misalnya lihat dari pengalaman orang lain juga, misalnya kayak Marilyn Monroe atau Amy Winehouse kan, padahal kayak misalnya yang nggak terlalu ngefans sama mereka aja kan, misalnya lihat kan ya mereka they're special, you know, they have something. Tapi ada something dalam pengalaman hidupnya yang membuat mereka melihat diri mereka sebagai mungkin kurang berharga gitu, merasa kurang berharga. Dan if we feel like that, we need to work on that. Dan balik lagi, coba kalau kita usahakan itu kita lakukan karena Allah, supaya bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi
Ya semoga jadi pahala ya insya Allah. Oke, itu aja. Thank you for listening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.